inspired peers to use an approach known as biomimicry. Halo semuanya, perkenalkan saya Winan Brasko dengan NIM 121330115. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 Biomimikri TPB 43. Kami akan menjelaskan tentang salah satu cabang biologi, yaitu biomimikri, dengan judul artifisial namun krusial. Artifisial memiliki arti tidak alami atau buatan, dan krusial memiliki arti esensial untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, judul ini memiliki makna suatu buatan yang bersifat memecahkan suatu masalah. Selamat menyaksikan. Saya Asti Dwi Salsabila, NIM 1213505159 dari Prodi Teknologi Pangan. Sebenarnya, biomimikri itu apa sih? Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan inovasi untuk mencari solusi sebuah tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri itu sendiri yaitu untuk mencapai sebuah produk proses dan cara-cara yang baru untuk manusia hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Perkenalkan, nama saya Ilmi Husna Mufadilah dengan NIM 121350131 dari Prodi Teknologi Pangan. Semakin berkembangnya zaman, Indonesia akan banyak memiliki masalah. Salah satunya seperti krisis iklim yang disebabkan oleh polusi udara. Oleh karena itu, kami membahas tentang daun bionik yang dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Kalian tahu nggak sih daun bionik itu apa? Halo, saya Radina Ayu Orlidi Fausmana dengan NIM 121350161 dari Prodi Teknologi Pangan. Daun bionik merupakan daun buatan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Harvard University bernama Nocera. Daun ini secara efisien membagi air menjadi gas hidrogen dan oksigen dengan cara memasangkan silikon bahan yang nantinya membentuk panel surya dengan lapisan katalis. Nah, katalis ini dikatakan mampu mengonversi cahaya matahari mencapai tingkat efisiensi 10%. Dan angka efisiensi itu jauh lebih tinggi 10 kali lipat dibandingkan yang terjadi secara alami. Perkenalkan, nama saya Mila Lustari, NIM 121350158 dari Prodi Teknologi Pangan. Seperti yang dilansir dari data Bloomberg, Indonesia menjadi negara kelima dengan tingkat populasi udara terburuk, tepatnya pada kota Jakarta dengan persentase sebesar 49%. Terkait hal tersebut, penggunaan daun bionik merupakan solusi yang tepat. Perkenalkan, nama saya Pelia Mahiradara dari NIM 121350130 dari Prodi Teknologi Pangan. Namun, pada daun bionik itu sendiri, terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yang ditimbulkan dari daun bionik yaitu yang pertama, katalis yang terdapat dalam daun bionik dapat memecah air menjadi hidrogen dan oksigen tanpa merusak DNA atau proses penting lainnya. Kedua, mudah digunakan serta tidak memerlukan ruang yang luas sehingga menjadi sumber bahan bakar terbarukan yang sempurna untuk negara berkembang. Ketiga, sistem ini tidak harus selalu diisi ulang agar dapat menghasilkan bahan bakar. Halo, perkenalkan nama saya Fdal Pujawis dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan nomor NIM 121330121. Sementara itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari daun bionik yaitu pertama, tegangan rendah dapat memproduksi molekul yang diinginkan secara ekstra dengan cara sinyal membunuh sel melalui oksigen yang beracun. Dan yang kedua, dapat menimbulkan besarnya kesenjangan ekonomi. Untuk sistem kerja pada daun ini, awalnya yang berperan penting adalah katalis, paduan dari nikel, molybdenum, seng, dan bakteri bernama Ralstonia eutrophas. Katalis akan meracuni mikroba dengan cara menghancurkan DNA bakteri. Akan tetapi, hal ini tidak cukup efektif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira Ali dengan NIM 121350157 dari Program Studi Teknologi Pangan.
Oleh karena itu, sistem hibrida ini menggunakan katoda paduan kobalt fosfor atau COP yang tahan terhadap spesies oksigen reaktif sehingga nantinya tidak meninggalkan sisa logam yang berlebih yang akan mengganggu mikroba dan DNA. Katalis baru ini tahan hingga 16 hari lebih lama dibandingkan katalis NiMoZn. Sekian penjelasan mengenai biomimikri dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.